Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini saya akan mempresentasikan tugas ulangan akhir semester saya di mata kuliah manajemen risiko. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Darifin dari kelas MC502. Materi saya bawakan yaitu Dynamic Risk Management Strategis Adapting Financial Practice in the Face of Global Economic Uncertainty tahun 2025. Adapun materi presentasi, yang pertama latar belakang masalah, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil penelitian, yang kelima implikasi manajerial dan praktis, yang keenam kesimpulan. Latar belakang masalah. Ketidakpastian ekonomi global meningkat akibat yang pertama inflasi global, yang kedua perubahan suku bunga, yang ketiga ketegangan geopolitik, yang keempat krisis rantai pasok, yang kelima disrupsi teknologi dan digitalisasi. Dari sistem manajemen risiko tradisional ada yang pertama bersifat statis, yang kedua kurang responsif terhadap perubahan yang cepat, yang ketiga tidak mampu memprediksi risiko multidimensi secara real time, yang ketiga banyak organisasi yang mengalami penurunan stabilitas keuangan, kesalahan pengambilan keputusan, kegagalan mitigasi risiko strategis. Oleh karena itu dibutuhkan strategi manajemen risiko yang dinamis, adaptif, agar perusahaan mampu bertahan dan berkelanjutan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Tujuan penelitian yang pertama menganalisis pentingnya dynamic risk management dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Yang kedua, mengidentifikasi strategi manajemen risiko adaptif yang digunakan organisasi modern. Yang ketiga, mengkaji bagaimana penyesuaian praktik keuangan dapat mengurangi dampak risiko ekonomi, menjaga stabilitas operasional, meningkatkan ketahanan bisnis atau business resilience. Resilience. Fokus utama penelitian adalah kemampuan organisasi beradaptasi secara terhadap perubahan risiko eksternal. Adapun metode penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data, studi literatur jurnal internasional, analisis praktik manajemen risiko di sektor keuangan dan korporasi, review kebijakan manajemen risiko modern. Fokus analisis, yang pertama risk identification yang bersifat dinamis, yang kedua risk assessment yang berkelanjutan, yang ketiga integrasi risk management dengan strategi bisnis. Metode ini memungkinkan peneliti memahami pola adaptasi risiko secara komprehensif dalam berbagai kondisi ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi manajemen risiko dinamis mampu mengidentifikasi risiko lebih cepat, menyesuaikan kebijakan keuangan secara real time, mengurangi kerugian akibat fluktuasi ekonomi. Organisasi yang adaptif memiliki sistem pemantauan risiko yang berkelanjutan, fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, integrasi antara manajemen risiko dan strategi korporasi. Pendekatan status terbukti kurang efektif, rentan terhadap shock ekonomi global. Dinamis risk manajemen terbukti lebih efektif dalam menjaga stabilitas keuangan dan operasional perusahaan. Implikasi manajerial dan praktis. Implikasi bagi perusahaan perlu mengubah sistem manajemen risiko dari sistem statis ke dinamis, menggunakan data real time dan data analisis prediktif, melibatkan manajemen puncak dalam pengambilan keputusan risiko. Manajemen risiko harus yang pertama terintegrasi dengan perencanaan strategis, menjadi bagian dari budaya organisasi, tidak hanya fokus pada pencegahan, tetapi juga adaptasi. Implikasi akademik, penelitian ini memperkuat teori yang pertama Enterprise Risk Management atau ERM, Strategic Risk Management, Business Resilience. Dynamic Risk Management menjadi kunci keberlanjutan bisnis di era ketidakpastian global.
Kesimpulannya dari materi ini, yang pertama, ketidakpastian ekonomi global menuntut pendekatan manajemen risiko yang adaptif. Yang kedua, strategi risiko dinamis meningkatkan ketahanan finansial dan operasional. Yang ketiga, perusahaan yang gagal beradaptasi akan lebih rentan terhadap krisis. Yang keempat, dinamik risk manajemen bukan pilihan tetapi kebutuhan strategis. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.